Lalu kira-kira kita lihat kan pemimpin daerah ini kan juga diusung oleh partai-partai politik yang beragam juga. Kadang ada di tingkat nasional itu bersama-sama dalam koalisi, mungkin ya kalau sekarang kita dengar Kim Plus gitu ya. Tapi ada juga dalam Kim Plus di nasional itu berbeda juga di daerahnya gitu. Nah pertanyaan dan tantangan tentu saja sebenarnya ketika mau bersama dan maksudnya bukan bersama, visinya, value-nya sama, tapi datang dari parpol yang beragam juga kepala daerah ini, kan kadang-kadang kepala daerah juga ini ketumnya seperti ini nih, tuntutannya atau tuntutan dari kepartainya juga seperti ini misalnya. Mungkin agak sedikit beda nih kalau programnya pemerintah secara nasional, secara teknisnya bisa nguntungin partai yang sebelah sana gitu. Itu kan kita temui setiap saat di lapangan begitu dalam 5 tahun perjalanan kepemimpinan baik di daerah maupun di nasional. Kalau Anda melihat ini seberat apa tantangan ini bisa diatasi sehingga visi yang sama itu atau value yang sama itu bisa terjaga itu antara presiden dan pemimpin daerah. Iya, memang kalau misal kita cermati dari sisi kepartaian ya, kepartaian sendiri dalam melakukan rekrutmen dalam proses pilkada itu memang relatif to some extent ada yang berdasarkan kaderisasi dan juga rekrutmen yang serius. Tetapi tidak sedikit juga yang kemudian produknya itu betul-betul pada basis pragmatisme, popularitas dan juga isi tas. Ya anak kos lah ya. Nah itulah yang kemudian melahirkan sebuah anomali-anomali dan sifatnya adalah franchise. Siapa yang bisa memenuhi ini silahkan diambil dan akhirnya begitu sebagian dari mereka terpilih, ya kemudian tidak ada satu cara pandang yang sama. Kalau misal kemudian berasal dari satu partai yang sama juga tidak menunjukkan karakter kepartaian yang serupa. Nah ini yang kemudian seringkali memunculkan anomali. Dan kita harus jujur bahwa desentralisasi di Indonesia memang dalam konteks tertentu melahirkan perbaikan-perbaikan. Tetapi di saat yang sama dalam konteks yang lebih besar menggunakan helikopter view, relatif belum pada satu tahapan yang memang sesuai dengan ekspektasi. Karena apa yang terjadi? Studi kasus yang banyak ditulis oleh teman-teman yang melakukan kajian desentralisasi. Ada banyak cukup dari teman-teman di Flinders University, di University of Queensland, juga melakukan sejumlah simulasi berdasarkan studi kasus. Desentralisasi di Indonesia mirip dengan yang terjadi di Filipina, mirip yang terjadi di Thailand. Di mana decentralization means decentralized corruption. Itu terjadi di mana-mana. Bagaimana kemudian terfasilitasi dari korupsi ya. Desentralisasi jadi korupsi. makin besar, makin banyak itu korupsi yang terjadi kasus-kasus. Karena proses politik yang kemudian diberikan ruang yang lebih terbuka, yang harusnya memang masyarakat kita memiliki tingkat partisipasi yang lebih baik, memberikan arahan aspiratif yang lebih terarah dalam konteks kebijakan lokal. Itu lebih banyak kemudian dalam proses tahapannya itu didominasi oleh oligarki-oligarki lokal. Maka tidak menutup kemungkinan, dan saya pikir terbukti di banyak kesempatan bahwa yang ikut pilkada ini, anaknya ini, istrinya ini, yang kemudian jaringan nasionalnya ini, dan itu relatif terulang. Jadi representasi semacam itu relatif banyak terjadi. Nah oleh karena itu yang kemudian kita perlu cermati, memang ada secara sistem ya, secara sistem memang ada sesuatu yang perlu kita evaluasi total. Visi memang betul, hanya visi presiden karena sistemnya basisnya adalah sistem presidensial. Tetapi dengan masuk dalam rezim otonomi daerah, dalam rezim desentralisasi, kepala daerah berbasis pada undang-undang otonomi daerah atau desentralisasi itu juga memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan lokalnya. Secara konstitusional mereka berhak melakukan itu. Nah ini yang kemudian seringkali tidak terjadi sinkronisasi. Dan seringnya tidak terjadi sinkronisasi itu lebih kepada faktor apa? Tadi soal parpol, soal beda, soal parpol, kepentingan soal politik, komunikasi individu, soal kemudian bagaimana sinkronisasi fokus dari masing-masing daerah. Sebagai contoh teknis misalnya, PU, Kementerian PU memiliki, kemarin Pak Prabowo menyinggung, itu bendungan-bendungan, 40 sekian bendungan, kenapa tidak mengalir? Praktis dari sekian banyak itu yang teraliri oleh bendungan-bendungan hanya 17%. PU kemudian menyampaikan argumen, yang sudah dibangun itu sesuai dengan planning yang sudah ada. Ketika kemudian masuk dalam irigasi di level primer, sekunder, dan tersier, masuk di irigasi sekunder dan tersier, itu sudah masuk dalam ranahnya pemerintah daerah. Ketika kemudian pemerintah pusat menyediakan bendungan skala besar, begitu masuk yang celah-celah kecil sampai di persawahan, pemerintah daerah kemudian angkat tangan dengan atas nama
kami tidak memiliki fokus di situ sehingga alokasi anggarannya tidak di situ. Nah, itu contoh Sehingga teknis yang ada clear nih. mismatch di sana, ada disengage secara kebijakan. Nah, ini yang kemudian harus ditata ulang ya. Ini kalau misal tidak, ini akan terus berulang. 5 tahun lagi kita nanti akan bicara hal yang sama lagi. Nah, oleh karena itu situasi semacam ini harus menjadi evaluasi total karena bagaimanapun juga kita belum melakukan evaluasi total terhadap sistem ini. Tetapi kita sudah melakukan perpanjangan lebih dalam lagi. Dengan cara apa? Jadi kalau perdebatan ya, dalam perdebatan teori neoliberal melawan kelompok mazhab political economic structuralist itu, desentralisasi itu menciptakan banyak anomali. Kata orang strukturalis, kata orang neoliberal, solusinya deepening decentralization. Gimana caranya? Diperdalam lagi. Akhirnya sekarang ada dana desa. Dana desa itu ratusan triliun, bukan hanya pada level provinsi, kabupaten, kota. Desa, satu desa 2 miliar. Anda bayangkan 80 sekian ribu desa, berapa dana negara? Apakah kemudian mereka dibekali dengan planning kebijakan yang memadai, inovasi kebijakan yang memadai, pengawasan yang memadai? Tidak. Lalu dananya kemana? Wallahu a'lam. Nah ini yang kemudian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.